Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Mercy. Larut dalam duka, Satu minggu, pengalaman apa yang bisa diambil? 1 minggu. Banyak pengalaman yang bisa diambil di perjalanan kali ini. Pertama, saya dibawa oleh senior saya, Dr. Arif, ya, yang sudah banyak alam melintang di dunia bantuan medis. Siapa ke yang tahu, Gaza, kan? ya kan? Kemana aja sudah beliau lalui. Dan saya kali ini diutus bersama beliau memang untuk belajar dari beliau nih. Menyerap ilmu-ilmu beliau. Presidium itu gitu ternyata. Jadi harus ada proses kaderisasi. Kaderisasi. Ya, proses kaderisasi. Nah, jadi ini perjalanan kedua saya yang diutus oleh Mercy. Pertama kali bersama Dr. Mea, itu ke Somalia dulu. Itu tahun 2012. Nah, ini yang kedua dengan Dr. Arif. Jadi memang sangat berbeda, satu dengan perempuan, satu dengan laki-laki. Iya. Tapi dengan laki-laki satu kamar saya. Satu kamar. Ya, jadi banyaklah pengalaman yang didapat dari beliau, dan kita juga berkenalan banyak dengan perwakilan KBRI di sana. Dan kita banyak dibantu oleh teman-teman KBRI di sana. Sehingga perjalanan kita terasa sangat lebih mudah dibandingkan zaman senior kita Dr. Yose mungkin tahun 2001-2002 seperti itu. Seperti ini ya, Dr. Yose, Dr. B, sebenarnya sekali ya. Nah, ini kita belum bicara teknis di dalam, karena pasti nanti akan lebih mendengar kita yang mungkin kita agak shock dengarnya. Lebih baik kita coba ringan dulu. Nah, berjalan sama beliau berdua, enakan sama Dr. Mea atau sama Dr. Arif? Nah, ini bahaya kalau saya sampaikan enak dengan Dr. Arif, nanti Dr. Mea tersinggung. Enggak, pasti. Kalau benar kan emang cool jadi kadang di lapangan beda kan. Banyak tanya-tanya teman-teman yang lain. Ada juga yang bilang agak ngeri sih, ada juga yang asik sih gitu kan. Kita baru 2 kali kan? Iya, baru 2 kali. Tapi yang pasti seru lah dengan Dr. Arif gitu kan. Beliau banyak mentransfer ilmu, banyak mengcoaching saya, banyak memberikan delegasi-delegasi yang memang ini harus saya yang lakukan gitu kan. Dan saya merasa terlatih di sana, tapi memang mungkin waktunya terlampau sedikit, mungkin seminggu. Tambah lagi. Udah perjanjian soalnya. udah bikin calling visa. Dan kalau Dr. Arif kan radiologi. Saya dokter bedah tulang. Dokter bedah tulang. Ada masuk tersendiri nggak dokter kamu bawa Dr. Reza gitu? Keadaan Mercy itu identik dengan bedah memang, gitu. Jadi memang Dr. Jose almarhum itu memang mendorong para juniornya untuk kemudian menjadi spesialis, terutama bedah, karena ketika bicara konflik, ya itu yang pertama kali turun. Ketika bicara perang, ya pasti luka-luka. Ketika bicara gempa, kasus kebanyakan juga luka-luka, patah tulang, gitu ya. Yang mungkin yang mungkin orang bedah itu bisa agak santai gitu ya, mungkin kalau bencananya bencana yang konflik sosial, gitu ya, mama ribut gitu ya, mungkin tunggu dulu gitu ya. Jadi dulu gitu ya, dulu itu ada relawan-relawan itu yang tipikal Rambo. Kita nyebutnya tipikal Rambo gitu. Jadi kalau ada misi ke tempat sulit, pasti dia dulu yang turun, karena tim hore di kantor tidak akan banyak persiapan untuk ngebakalin dia berangkat, duit nyampe. Iya. Saya sih saat ini berpikir bahwa era itu sudah tidak zamannya lagi gitu ya. Makanya mimpinya itu punya orang-orang yang kemudian bisa mendedikasikan atau mungkin punya daya tarik atau ketertarikan. Saya ini lebih suka daerah misalnya Afrika Timur Tengah, saya ke Asia. Karena apa? Karena kulturnya beda. Gitu. Kenapa kemudian Dr. Reza dipilih? Selain karena memang pendidikan beliau sebagai dokter bedah ortopedi, itu ya, bedah tulang ya, karena satu sudah pernah ke Somalia. Artinya secara kultur konflik itu nggak akan kaget. Kalau kemudian tiba-tiba di sana bangbung nggak kemudian minta pulang gitu. Itu yang paling penting satu gitu ya. Kalau kemudian
betul kondisinya kemudian menjadi sebuah kebutuhan untuk bekerja, siap bekerja gitu ya. Nah, itu yang kemudian menjadi latar belakang pemilihan di samping tadi faktor untuk kemudian kita mulai mengkaderisasi teman-teman relawan yang potensial sehingga kemudian nanti sudah ada sudah ada trayeknya nih nanti Asia gitu kan ya 03 gitu. Udah jelas trayeknya kan. Jakarta Kabul gitu kan. Udah jelas trayeknya gitu. Kan beliau cukup aktif kan. Aktif. Sangat aktif beliau. Cukup nggak berdua dengan konflik Afghanistan hari ini, keadaan Afghanistan hari ini? Berdua itu cukup nggak untuk dapat asesmen yang bagus? Iya, karena ini tim yang pertama ya, tim Advan. Memang tim ini digunakan untuk asesmen setelah 20 tahun dan setelah Kabul ini di Afghanistan lebih tepatnya dipegang oleh otoritas Taliban sendiri gitu kan, setelah perang selama sekian tahun. 20 tahun ya? Ya, misi terakhir 2001. Misi terakhir 2001 2002. Ini foto 2002. Iya, pas 20 tahun. Ya. Jadi untuk kalau kita bicara tentang asesmen apakah cukup berdua atau tidak, ya kita rasa cukup gitu ya. Cukup karena memang kita hanya menilai apa yang perlu kita lakukan untuk tim berikutnya. Karena kita dari awal sudah mempersiapkan bahwa kita butuh tim-tim berikutnya ini. Dan saat ini Afghanistan tidak dalam kondisi konflik lagi atau tidak dalam kondisi perang lagi. Nah, tapi sebelum itu tentu kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Kita sudah kontak-kontak dengan KBRI dan perwakilan yang ada di sana, yaitu dengan Pak Budi. Beliau sangat banyak membantu kita, sehingga dengan tenaga berdua orang dari Mercy sudah cukup banyak untuk menilai dan mengasesmen dan memberikan rekomendasi kepada Mercy apa yang akan kita berikan bantuan berikutnya. Soalnya kan beberapa kayak Myanmar waktu itu, terus Gaza sendiri, terus bahkan dalam negeri nih, Semeru. Mercy itu bisa asesmen 4 orang. Nah ini Afghanistan 2 orang, berarti jago-jago ya dalam melihat situasi itu kan. Nah hasil asesmen, dokter, ada 3 katanya, ada malnutri ada gizi buruk juga, sampai ke narkoba, sampai ke drugs. Bisa jelaskan gimana alurnya ini? Sebelumnya kenapa kemudian perlu asesmen lagi? Padahal 2001, 2002 udah pernah ke sana gitu ya. Yang pertama adalah lokasinya beda. Gitu. 2001, 2002 itu teman-teman senior waktu itu masuk lewat Pakistan menggunakan jalur darat sampai ke Kandahar. Kandahar itu di sisi barat. Barat jauh gitu ya. Jadi kalau dari Kandahar ke Afghanistan itu mungkin kalau dihitung Jakarta sampai ke Lombok mungkin kalau naik mobil gitu. Jadi lebih jauh dari Surabaya gitu. Jadi teman-teman dari waktu itu teman-teman dari Islamabad kemudian ke mana, ke Quetta, masuk di perbatasan ke Kalat, Kandahar gitu ya. Nah awalnya sebelum berkoordinasi dengan teman-teman dari kementerian, terutama dengan bapak-bapak yang ada di kedutaan besar Republik Indonesia di Kabul itu, kami berpikir bakal begini lagi nih gitu kan. Saya bilang sama Eja, siap-siap aja kita nih bakal jadi supir ini kan, akap kan gitu. Tapi ternyata gitu ya, penerbangan internasional Kabul itu sudah buka gitu. Jadi baik dari Kabul ke Islamabad, Kabul ke Dubai itu sudah reguler tiap hari gitu. Sehingga kemudian kami putuskan ya sudah, ngapain tanda kutip nyapain badan gitu kan, udah kita naik pesawat aja straight to Kabul. Ya, straight to Kabul. Koordinasi dengan bapak-bapak di Kemlu, di KBRI. Kemudian itu yang menyebabkan misi ini bisa dilakukan berdua dan dalam waktu 1 minggu. Kenapa? Karena bapak-bapak ini kan, jadi setelah Kabul jatuh, kemudian kedutaan itu memang close. Aktivitas kedutaan close gitu ya. Indonesia karena kemudian mengirimkan bantuan, maka staf yang di sana itu statusnya menggunakan nama misi kemanusiaan Indonesia untuk Afghanistan. Jadi bukan sebagai perwakilan pemerintah tanda kutip KBRI begitu ya, tapi menyalurkan bantuan kemanusiaan. Nah, jadi bapak-bapak ini yang kemudian mereka survei juga kan untuk menyalurkan dan bantuannya apa untuk laporan ke Bu Menteri gitu. Nah,
Dari situ kemudian informasinya dibagi ke kami, gitu. Karena kami ini medis, gitu ya. Nanti dokter bisa kesini. Oh ya, berarti kami nanti kesini. Jadi itinerary sudah ada. Oke. Gitu. Jadi hari pertama kami kesini, hari kedua kami kesini, hari ketiga itu sudah jadi semua sehingga jadi sangat efisien, gitu ya. Nah, hanya berkebalikan dengan kebiasaan Mercy yang belusukan kemana-mana gitu ya, karena satu situasi Afghanistan gitu ya, nomor dua karena kemudian kami dikawal oleh bapak-bapak ini jadi aromanya aroma formal, gaya diplomat gitu kan, kemana-mana naik mobil 5 bintang gitu kan, bahkan Land Cruiser-nya anti peluru gitu, jadi kami nggak dagdikduk juga gitu kan ya, gitu dagdikduk juga. Anyway, itu adalah memang sebuah kebutuhan, gitu ya, karena standarnya seperti itu. Nah, kalau kemudian nanti teman-teman misi berikutnya masuk dalam sebuah pekerjaan yang mungkin sudah terpisah dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak di KBRI, mungkin teman-teman bisa menggunakan moda yang lebih luas gitu kan, lebih luas gitu kan, tergantung dengan aktivitas di sana gitu. Nah, jadi dari apa yang kemudian kami kunjungi itulah maka kemudian kami bisa mencarikan masalah-masalah kesehatan yang saat ini gitu ya, saat ini menjadi kebutuhan mendesak, gitu ya. Jadi masalah malnutrisi itu mendesak gitu ya. Kemudian masalah ketergantungan obat itu juga mendesak. Masalah-masalah lain seperti misalnya ibu yang sendiri kan. Betul. Jadi malnutrisi itu juga terkait dengan ibunya, gitu. Karena kalau ibunya sudah tanda kutip tidak bisa ngerawat anaknya, pasti anaknya malnutrisi, gitu. Jadi ibu dan anak ini satu paket, gitu. Kemudian secara keseluruhan masalah kesehatan itu adalah staf medis dan obat-obatannya, bahan habis pakainya, gitu. Sejak Agustus, ketika kemudian uang semua menguap, ya mereka tidak digaji. Maka kemudian sangat luar biasa, gitu ya, ketika kemudian masih ada pegawai yang mau kerja dari Agustus sampai sekarang tanpa digaji. Itu kan hebat, gitu ya. Dan yang kenapa kemudian saya juga perlu menyampaikan masalah ketergantungan ini menjadi masalah, karena kalau kemudian kita bicara Taliban ini kejam, gitu ya. Ini ada sekelompok masyarakat yang dianggap sampah. Ya kan, namanya ngobat, ngaibon, gitu kan, di pojokan gitu. Apa sih manfaatnya gitu? Musim dingin mati aja gitu kan. Enggak, ini musim dingin mereka diambil, dimasukin ke pusat rehabilitasi, dimandiin bersih, dibotakin, dirawat, kasih makan supaya kemudian mereka tidak tergantung lagi. Gitu. Itu kan humanis banget gitu kan. Humanis banget saya bilang gitu. Enggak ada bahkan di di negara-negara lain yang mengedepankan kemanusiaan itu sampai kepikiran kayak gitu ya. Kalaupun mati ya udahlah, excuse-nya natur gitu kan, bencana alam gitu. Mereka neglected situasinya, nggak ada yang ngurusin. Tapi ini enggak. Dikumpulin dari seluruh Afghanistan itu ada kurang lebih 20-an pusat rehabilitasi, 12-nya di Kabul, tinggal satu itu yang buka. Karena yang lainnya kolaps, tidak punya dana. Iya. Dan ini bukan pemerintah yang punya. Pemerintah punya gitu. Artinya gini, ketika kemudian rezim berganti, rezim baru ini yang punya stigma negatif itu kemudian melakukan yang mungkin rezim lama tidak lakukan, gitu ya. Itu buat saya poin penting, gitu, poin penting. Kalau kemudian masalah malnutrisi ini sudah jauh terjadi sebelum rezim ini masuk, gitu kan, diperburuk dengan musim dingin. Musim dingin makin susah, makin banyak yang malnutrisi, bahkan ibu-ibu hamil itu banyak yang kemudian lahir prematur, gitu ya. Nah, itu menjadi masalah gitu. Masalahnya kemudian menjadi terbaca, terfoto ketika kemudian berganti rezim, kan gitu. Nah, ini yang kemudian positioningnya harus didudukan dengan betul, dengan tepat. Saya pikir itu. Nah, itu yang informasi itu saja di bidang kesehatan itu sudah tanda kutip besar banget, baik dari sudut pembiayaan, dari sudut coverage, cakupannya, gitu ya, dan kemudian impact-nya, gitu. Kenapa? Karena kita bicara South Afghanistan, jumlahnya itu tidak lebih banyak dari Indonesia, gitu. Data nasional mereka untuk drug abuse itu sekitar 5%.
5% dari jumlah penduduknya sekitar 40 jutaan. Artinya sekitar 200-an ribu. Itu ya yang itu 200.000 orang itu pengguna itu tercatat. Gitu ya. Kemudian anak-anak kalau sekarang kita bicara generasi sekarang yang malnutrisi ditambah dengan mereka-mereka yang drug abuser, maka masa depan sebuah negara bisa diprediksi mau jadi apa. Impact-nya seperti itu. Makanya mesti di-cut dari sekarang. Gitu. Kalau kita perbaiki gizi anak-anaknya sekarang, kita perbaiki orientasinya mereka supaya tidak kemudian mereka tidak menjadi penyalahguna obat, masa depan negaranya akan cerah. Kalau mungkin terlalu dekat dengan obat-obatan itu kali ya, mereka produksi juga, mereka juga memproduksi bahan betul baku dari sana tuh. Jadi hal yang karena biasa, buat apa namanya buat negara dengan resource terbatas, sementara mereka butuh uang, maka apa namanya drug trafficking itu yang paling mudah untuk menghasilkan uang. Kita bicara di Amerika Selatan, ya kan? Kartelnya semuanya obat, ya. Dulu kita bicara di Aceh, juga demikian. Itu menarik, gitu, menarik. Jadi, apakah memang perang ini kemudian menimbulkan perdagangan obat atau sebaliknya? Sebaliknya. Gitu. Perang itu dibuat menimbulkan perdagangan obat. Nah, itu yang kita kan telur dan ayam. Iya. Tapi tidak bicara itu kita bicara sekarang sisi kesehatannya, sisi kemanusiaannya. Gitu. Sekarang, alhamdulillah situasi membaik. Secara umum membaik, gitu ya. Kita di jalan-jalan melihat perempuan jalan di Kabul ya. Ini kita bicara settingnya Kabul karena kami tidak keluar dari Kabul. Jadi di Kabul. Di Kabul itu kita sudah melihat perempuan itu jalan kaki, tidak pakai burka, hanya pakai kerudung saja gitu ya. Jadi kerudungnya kerudung ala Pakistan yang pakai kerudung tapi rambut depannya masih kebuka kelihatan gitu. Itu sudah berjalan. Sudah berjalan. Itu sudah menunjukkan apa namanya perbaikan di apa namanya di sisi keamanan gitu ya. Sejak Agustus itu bom itu hanya terjadi sekali di bandara waktu rame-ramenya orang pada eksodus. Selebihnya tidak pernah lagi. Bahasanya kalau saya boleh bilang ya mau tidak mau jujur harus kita sampaikan hingga saat ini gitu ya. Rule and order-nya itu, law and order-nya itu di bawah Taliban terjaga. Gitu. Oke. Dokter Reza. Ya. Lihat gambar ini. Ini rehabilitasi itu. Nah, ini dokter sama siapa nih? Dokter Arif di belakang nih kan? Iya. Ini siapa aja? Ini ada direktur rumah sakitnya, rumah sakit ketergantungan obat. Ini sebelumnya camp Amerika ini, camp pasukan Amerika, camp militer. Nah, tangsi militer. Nah, selanjutnya setelah Amerika keluar dari Afghanistan, tempat itu dijadikan rumah sakit untuk para pasien ketergantungan obat. Sebenarnya tidak hanya ketergantungan obat, tapi juga termasuk yang homeless. Jadi waktu musim dingin yang tidak punya rumah yang segala macamnya ditampung oleh pemerintah. Ditampung oleh pemerintah di sana seperti itu. Agak serem ya, senjata, kawalnya begitu ya. Oh iya. Ya, pengawalan masih. Di sana pengawalan militer masih. Jadi di setiap objek vital itu ada mobil dengan artileri. Kemudian di dalam security-nya itu bukan cuma bawa pentungan tapi bawa AK. Iya. Selanjutnya ada dokter-dokter yang ada di sana. Selanjutnya dokter-dokter yang bekerja di sana dan termasuk guide kita juga yang pakai baju hitam. Tapi yang jadi catatan adalah bahwa walaupun saat ini Afghanistan dipegang oleh Taliban sendiri, tetapi untuk urusan teknis yang memang sudah jadi kebiasaan itu dipegang oleh orang-orang di luar Taliban. Iya, jadi orang-orang lama seperti polisi lalu lintas, dokter yang bekerja di sana. Jadi tidak berganti rezim, ganti semua atau dibunuh rezim lama, enggak juga. Jadi ini masih dipakai dan seperti yang disampaikan Dokter Arif tadi, beliau ini masih tetap bekerja walaupun memang dikeluhkan kepada kita beliau sudah tidak digaji selama 7 sampai 8 bulan. Tapi tidak ada di wajah beliau itu wajah mereka itu wajah-wajah kelelahan. Tapi ya kalau komplain biasalah manusiawi gitu kan. Tapi mereka tetap semangat untuk memberikan pelayanan. Itu yang buat kita salut. Malalai. Aku bahasanya Malali nih. Malalai. Oke. Nah ini daerah di situ ya? Iya di Kabul. Nggak jauh dari kedutaan itu posisinya. Ini siapa Dokter Arif? Itu Profesor Malalai direkturnya. Dokter kandungan, dokter bidang kandungan. Direktur rumah sakit. Oke. Nah, saya lihat bangunan ini nih. Ya. Indonesia Afghanistan Friendship. Awalnya klinik. Saat ini masih klinik. Cuma namanya hospital. Hospital sama mereka dibikin hospital sendiri, jadi
hapus. diganti hospital. Tapi kalau status rumah sakitnya belum. Tapi masih klinik. Tapi sangat berguna kan di sana itu jadi Luar biasa. Ini sebenarnya berada di dalam komplek Indonesia Afghanistan Islamic Indonesian Center. Jadi ada masjid yang diberikan bantuan di sana. Luas tanahnya termasuk klinik ini berada di dalam komplek tersebut. ini lagi pada makan bersama juga ya waktu itu dong. Ini lagi diskusi. Jadi kebetulan pas kita datang ada juga tim dari WHO datang. Gitu. Jadi mereka mau menggunakan klinik itu sebagai COVID center. COVID center. Ngomong apa aja Dr. Arif di situ? Pas di meja itu tuh ngomong apa aja? Ya, mereka lebih banyak mereka yang ngomong COVID center gitu kan. Kami kan orang baru gitu kan. Jadi ketika kemudian mereka ngajak supaya kemudian Mercy ngurusin itu, saya bilang itu program kamu gitu. Saya di sini baru mau nanya butuhnya apa gitu. Jadi semua informasi itu yang saat ini disampaikan buat saya itu perihal baru di atas meja. Saya bilang on the table itu apa namanya? Ini yang nanti akan saya bawa pulang ke Indonesia. Kami mau ngapain gitu. Jadi permasalahannya di klinik itu kurang lebih sama gitu ya. Jadi menipisnya pasokan obat gitu ya. Kemudian gaji gitu. Tenaga medis. Ya. Padahal jadi satu hal yang berbeda tentang sistem kesehatan di Afghanistan dengan di Indonesia itu adalah kalau di sana sebuah layanan sifatnya rawat jalan buka 24 jam itu wajar, tapi bukan emergency. Jadi kalau mereka nyebutnya sebagai outpatient department, OPD, outpatient department. Jadi memisahkan dengan rumah sakit yang punya inpatient department gitu ya, rawat inap. Jadi OPD, outpatient department mereka tuh buka 24 jam. Beda dengan kita. Kalau di kita klinik atau poliklinik itu buka ya saat dokternya praktek. Begitu misalnya di luar jam praktek sudah pindah ke emergency. Kalau kemudian memang emergency diterima, ditangani. Kalau tidak emergency ada rumah sakit yang kemudian dia bikin green code gitu ya. Jadi false emergency seperti poliklinik biasa atau diminta pulang besok balik ke poliklinik gitu. Nah, di sini tidak. Gitu ya, di sini tidak. Nah, ini informasi ini juga saya sampaikan kepada teman-teman yang akan berangkat nanti supaya kemudian mereka bisa membakukan sistem kesehatan itu seperti internasional. Gitu ya. Jadi kenapa? Karena terkait dengan efisiensi SDM, terkait dengan efisiensi lain-lain semuanya gitu ya. Kalau kemudian semuanya dibuka 24 jam sementara peak pasien katakanlah gitu ya, puncak. Datang pasiennya cuma pagi sama sore hari saja buat apa? Itu yang menarik buat kita. Di klinik itu mayoritas mungkin ya layanan yang diberikan adalah ibu dan anak. Jadi ramai di persalinan. Setidaknya sebulan itu 200 persalinan di situ. Gitu. Menariknya tidak ada rawat inap. Jadi habis melahirkan istirahat mungkin sehari pulang. Iya, kuat-kuat ya ini. Ya, saya nggak tahu faktor kuat atau faktor nggak ada support gitu. Gitu. Semakin lama ngasih makan semakin berat gitu. Benar. Ya, gitu. Jadi itulah yang kemudian mereka minta banget supaya ini upgrade jadi rumah sakit gitu ya. Ya kalau buat di Indonesia dengan bangunan 3 lantai seperti itu, klinik Pratama rawat inap banyak, gitu ya banyak. Gitu. Artinya kita tidak kemudian langsung expand jadi rumah sakit, apalagi modelnya seperti Gaza itu memungkinkan. Jadi gambarannya kemudian kita akan step by step, gitu ya. Teman-teman akan datang, teman-teman spesialis terutama akan datang, transfer skill, mungkin bikin pelatihan, mungkin bikin training of trainee, gitu ya. Beberapa sistem kesehatan yang dibutuhkan. Transisi dari klinik naik ke klinik yang lebih tinggi lagi, baru kemudian jadi rumah sakit. Jadi penguatan di SDM-nya dulu, gitu. Terus kemudian kita akan supply obat-obatan yang dipakai, gitu ya. Pelan-pelan sambil menunggu budget dari kita, fundraising kita juga masuk. Itu nanti akan kita naikkan. Jadi tidak kita langsung bikin rumah sakit karena sekali lagi situasi di Afghanistan berbeda dengan tempat lain. Kalau tempat lain itu kita modelnya ngasih kunci, salaman pulang. Kalau di Afghanistan tidak bisa. Bikin kita mesti support dana, gitu ya, dana kita mesti support karena mereka tidak punya sumber pendanaan sama sekali. Beda sama Myanmar. Waktu itu Myanmar memang selesai, kunci. Iya, semua proyek kita semuanya proyek handshake. Jadi kasih tanda salaman pulang.
Dr. Reza, cerita sedikit tentang foto ini. Ya. Ini di mana? Terus ini ngapain dan sama siapa ini? Baik, ini foto yang paling atas itu kita lagi di Kementerian Kesehatan mereka yang sebelah kiri. Kiri? Ya, kiri. Oke. Itu Dr. Arif bersama Deputi Kementerian Kesehatannya, yaitu Dr. Habibullah Akhundzada. Nah, saat itu kita memberikan kenang-kenangan setelah diskusi tentang masalah kesehatan di Afghanistan ini apa nih sebenarnya gitu. Dan apa yang bisa kita bantu gitu kan. Nah, mereka lebih fokus di sana minta bantuan kita untuk masalah ketergantungan obat sebenarnya. Justru Tapi itu yang lebih iya. diiniin ya. Tapi kita sudah bilang bahwa kita fokusnya di traumatologi gitu kan, karena kita memang kasnya Mercy itu di traumatologi. Tapi setelah diskusi banyak, kita memang kemungkinan besar kita akan lebih banyak membantu di klinik Indonesia tadi. Ya. Selanjutnya yang bawah itu waktu kita baru sampai di KBRI. Oke. Nah, itu ada peta Indonesia yang latarnya batik. Iya, batik. Yang menarik ya. Iya, ini ada Pak Budi, ada Pak Slamet, ada Pak Adi, ada Mas Irfan. Ini yang di KBRI. KBRI yang membantu nanti ya, yang banyak mengarrange kegiatan kita di sana. Iya. Selanjutnya yang sebelah kanan atas ini di Rumah Sakit Indira Gandhi. Rumah sakit ini ya? Iya. Oke. Rumah Sakit Indira Gandhi ini sebenarnya rumah sakit khusus anak. Nah, khusus anak, tapi banyak bagian-bagian yang lainnya. Kebetulan kita ini lagi visitasi ke bagian bedahnya. Nah, kita melihat pasien-pasien anak yang ada yang korban patah tulang. Kita diskusi sama dokternya di sana, apa yang dilakukan dan apa yang sarana prasarana yang mereka butuhkan. Begitu. Kalau yang di bawah itu juga di Rumah Sakit Indira Gandhi, tapi di klinik rawat inap anaknya. Ya. Dan itu bersama kepala departemen anak di sana. Dan yang dirawat di sana adalah pasien-pasien yang malnutrisi berat. Jadi yang malnutrisi berat dirawat, perjalanan kita termasuk ke ICU-nya. Yang jadi menyedihkan adalah Rumah Sakit Indira Gandhi itu rumah sakit yang sangat besar untuk di sana, yang paling besar untuk anak-anak. Dan kapasitas ICU-nya ya cukup lah, tapi karena saking banyaknya kasus malnutrisi di sana, satu bed itu 2 pasien gitu. Jadi 2 pasien. Jadi kita melihatnya cukup menyedihkan lah. Hal yang tidak pernah terjadi di Indonesia mungkin. Klinik ke rumah sakit itu jauh nggak? Lumayan jauh. Banget. Iya. Sekitar 30-an kilo. Iya, itu. Jadi yang klinik itu ke arah timur. Udah di distrik dia. Nah, jadi itu yang sangat kita sayangkan gitu. Nah, yang jadi menarik di sini adalah perjalanan kita di sana, rumah sakit di sana cukup banyak bantuan dari luar negeri, dari Jepang, dari India gitu kan. Nah, Indonesia cukup berkontribusi dengan membuat Indonesian Islamic Center tadi, gitu kan. Kira-kira begini ya. Nah, dan negara Muslim yang lainnya belum ada nih. Apalagi setelah ini otoritas Taliban memegang gitu kan. Dan kita berharap ya rekognisi Taliban ini dan pengakuan dunia internasional cepat terjadi. Dan mereka juga lagi berusaha juga, dan sehingga negara-negara Muslim secara de jure-nya berani membantu. Kalau saat sekarang ini kan seperti yang disampaikan Dr. Arif tadi, kita perwakilan KBRI di sana sebagai humanitarian assistant, ya kan, sebagai untuk membantu kemanusiaan saja. Dan NGO terutama Mercy ya, yang pertama kali datang ke sana, NGO Indonesia dan negara Muslim datang ke sana, ya kita juga bantu semampu kita lah di bagian medis yang bisa kita lakukan, gitu. Ini Dr. Arif, Mas siapa Dr. Arif? Itu Direktur Klinik Indonesia, Dr. Syahwali itu. Yang baru, kebetulan yang baru. Yang baru. Iya, jadi setelah Taliban berkuasa, beliau yang ditunjuk sebagai Direktur Klinik. Gitu. Nah, kunjungan ke Kementerian Kesehatan itu, Ministry of Public Health itu, menariknya adalah ya mereka butuh banyak hal gitu ya. Tapi mereka sangat determine sekali dengan prioritas. Gitu. Jadi ketika misalnya kami menyampaikan bahwa kami expert di bidang penanganan trauma gitu ya, karena tim bedah kami bisa turun bla bla bla. Ya mereka bilang bahwa saat ini kami tidak memerlukan itu gitu ya. Kalaupun kamu mau turunkan, kamu nanti bisa kerja di rumah sakit provinsial gitu ya. Karena di sana kasus
kasus trauma karena kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Tapi kalau di Kabul sekarang sudah jauh beda karena kasus bom sudah hampir tidak ada. Itu mereka nyampaikan begitu. Artinya tidak semuanya akan mereka terima, tapi mereka nawarkan apa yang menjadi masalah kesehatan mereka, prioritasnya apa, yang mungkin bisa dibantu sama pihak luar gitu ya. Itu yang mereka selalu mereka lakukan dan saya sangat respect gitu. Kenapa? Karena ya itu terlihat sekali bahwa mereka melakukan pekerjaannya itu profesional. Jadi masalahnya apa, yang dibutuhkan apa, gitu ya, yang ditawarkan apa, gitu. Itu yang menarik buat saya. Jadi kunjungan kami ke rumah sakit anak Indira Gandhi, rumah sakit Ibu Dadak Malalai itu kayak melewati lorong waktu. Balik lagi ngelihat dulu kita persahabatan tahun 80, ngelihat RSCM tahun 80. Masih jadul gedungnya gitu ya, masih jadul gitu. Dibandingkan dengan kita ngelihat klinik Indonesia, eksteriornya sudah modern gitu kan, sudah modern. Hal yang sama juga terlihat ketika kita misalnya sampai di Kabul. Secara keseluruhan itu ya kalau kita bicara di jalanan, mobil yang seliweran ya mobil-mobil jadul. Jadi kayak kita nonton film Dono Kasino Indro aja, mobil-mobil baru itu sudah pasti kalau tidak punya UN, ya punya pemerintah yang sumbangan dari internasional atau punya NGO internasional. Gitu. Jadi selain mereka yang memang pekerjaannya sebagai bisnismen antar negara, mereka tidak affordable buat kemudian punya luxury, punya mobil, punya villa itu berat. Oke. Nah, selain malnutrisi, ketergantungan obat dan kesehatan ibu dan anak, itu dokter ya. Psikologisnya bagaimana? Kenapa? Secara psikologis, karena sudah ada perempuan yang udah mulai secara merasa aman. Oh, mereka sih secara psikis stabil. Stabil. Masalah lama di Afghanistan itu kan terlepas dari konflik dengan Amerika, dengan Rusia, kemudian dengan Amerika. Mereka kan punya konflik internal dengan sama suku etnis. Karena Afghanistan, ngomong Afghanistan ini kan kayak sekarang Taliban gitu kan. Ya tanda kutip tidak mewakili etnis. Tapi dulu yang berkuasa gonta-ganti dari orang Tajik, orang Pashtun, kadang-kadang Hazara yang Syiah gitu. Nah, ini yang semuanya kemudian berputar aja. Jadi ketika misalnya kemudian kemarin itu Taliban masuk kan yang ditunggu-tunggu oleh yang tidak suka kapan kemudian mereka akan perang saudara lagi. Amerika keluar ternyata tidak gitu, ternyata tidak perang saudara. Ya karena mereka saat ini sedang membutuhkan pemerintahan yang kuat yang supaya mereka kemudian bisa membangun. Gitu. Jadi ini kesempatan buat mereka untuk kemudian mereka bisa lompat ketertinggalan. Kan posisi Afghanistan itu dikelilingi oleh negara-negara konflik. Di barat ada Iran, di selatan ada Kashmir, di timur sini Cina dengan Xinjiangnya, yang di utara itu daerah pecahannya Soviet. Gitu. Jadi ya memang itu daerah-daerah negara yang dikelilingi oleh konflik gitu loh. Putar dengan press rilisnya dokter Arif tuh 20 sampai 27 Maret kan. Perjalanan di sana. Terus di saat dunia lagi bicara Rusia Ukraina, di saat semua orang lagi mikirin banyak hal. Ya kan, belum lagi menuju Ramadan yang seperti apa gitu kan. Kenapa Messi memilih untuk kesini gitu di saat momen-momen begitu gitu di saat yang lain belum kepikiran saat kayak itu yang selama 20 tahun itu ya, selain alasan itu ya, kenapa tiba-tiba ambil momen ini gitu? Ada kan pada Rusia Ukraina semua begitu, nah tiba-tiba ke Afghanistan gitu. Iya. Pertama yang perlu masyarakat ketahui adalah bahwa dana bantuan yang diberikan ke Mercy itu ada alamatnya dan kita amanah pada alamatnya ini gitu. Dana bantuan yang selama ini diberikan buat Afghanistan tidak bisa pergi kemana-mana gitu, pasti untuk Afghanistan gitu. Dan dana itu masih ada gitu, dana itu masih ada, dan melihat memang sekarang ini terjadi krisis kemanusiaan besar di sana, maka ini waktu yang tepat bagi kita untuk berkunjung ke sana. Walaupun memang secara internasional dunia lagi berfokus nih ke Ukraina gitu kan, apalagi di dalam negeri. Isu yang besar habis penembakan dokter Sanwardi gitu kan,
kita pergi ke Afghanistan nih, kita ke Afghanistan nih, ke sarangnya nih gitu kan. Tapi emang nggak aneh kalau Dr. Arif kan yang jadi Iya. Kan biasa ditembakkan kapal ditembakkan di Sandra 1 minggu ditembak. Berhadapan Israel udah pernah, mau marah-marah. Mau marah-marah. Ini apa sengaja bikin? Itu mau berhadapan dengan Israel. Afghanistan. Gimana gitu? Ya, jadi memang keputusan Mercy waktu itu di dalam negeri seperti itu, di luar negeri seperti itu, makanya kita bergerak dengan hitungan yang matang, dengan pasti bahwa kita ini bukan berjalan bukan dengan teman-teman underground atau segala macamnya, sehingga kita pede untuk kerjasama dengan KBRI, kita maju ke Afghanistan, walaupun orang lihat ini baru terjadi pembunuhan teror gitu kan. Nah, ini udah berani-berani aja nih ke Afghanistan gitu kan. Sarangnya teroris gitu kan. Adem bentar gitu. Beliau juga ikut seperti apa. Bisa nggak lebih santai dulu gitu. Ya nikmatin apa-apa. Jadi gitu. Nah, waktu Dr. Arif telepon Reza nih, ya kan? Iya. Mohon maaf, istri sudah berapa? Sudah berkeluarga gitu. Sudah berkeluarga. Anak tiga. Waktu dia telepon gimana istri? Enggak, beliau sudah menerima. Kebetulan istri saya juga relawan gitu kan. Nah, relawan juga. Mercy juga. Ketemu di Mercy? Ketemu di sekolah dulu, di sekolahan. Sekolah sama-sama. Beliau mah udah maklum lah. Yang lebih apa itu waktu pertama ke Somalia malah. Itu jelas-jelas negeri konflik, anak saya baru lahir 1 bulan. Ditelepon sama Dokter Jose, kamu pergi ya ke sana ya sama Dokter Mia gitu. Itu lebih menarik lagi sebenarnya. Kalau ini anak mah udah besar-besar, itu udah apa gitu kan. Biasa aja ya, silakan lah pergi gitu. Arif juga kok gitu jalan. Iya. Silakan lah pergi gitu. Siapa? Dokter Arif. Boleh lah karena kalau menurut ini agak susah ya. Jadi apalagi kan bicara negara-negara begini kan ya. Iya, negara. Berarti kan teman-teman kreatif juga ngomong, cakep-cakep ya anak-anak di sini gitu kan. Makanya apa kabar ya gitu kan. Waktu jalannya pulang lagi. Jadi makanya semua. Ya, makanya kita putuskan lah saat yang tepat untuk kita ke sana seperti itu. Karena kalau kita tunda lagi nunggu Ramadan, nunggu apa ya makin tertunda lagi mereka dapat bantuan gitu kan. Karena saat ini Afghanistan bergantung dengan bantuan. Selama ini mereka memang bergantung pada bantuan juga. Walaupun sudah ada Amerika di sana gitu kan, sangat bergantung dengan bantuan luar negeri. Nah, setelah Taliban menang dan bank sentralnya dibukukan, semua aset dibukukan, mereka tidak punya lagi bantuan itu tidak bisa diberikan karena bank sentralnya ditutup gitu kan. Dan mereka untuk ngambil uang ke bank itu bisa sekali seminggu dan cuma dibatasi 200 Afghani seperti itu. Jadi kan perputaran uangnya sangat sedikit. Waktu Dr. Arif memikirkan bahwa ini sangat momen yang tepat nih. Apakah setelah menjalin komunikasi dengan sana bahwa keadaan seperti ini sekarang atau tiba-tiba hanya ada hasil dari kayak udah lama nih ini momen yang tepat nih orang ngomong itu kita Afghanistan atau emang sudah ini prosesnya udah lama. Prosesnya udah lebih kurang dari bulan Januari. Saya dihubungi dari bulan Januari kemarin, tapi proses visa karena waktu itu kita mikir perjalanan melalui Islamabad ke Afghanistan, perjalanan darat. Jadi kita minta visa Afghanistan dulu, visa Pakistan dulu gitu kan. Nah, dan itu visanya lama kita urus. Ada yang lebih sekarang. Iya. Nah, habis itu kita dapat informasi baru, kita bisa lihat Dubai dan strike to Kabul gitu kan. Nah, tapi ya dalam sebulan langsung jadi nggak. Dari Januari kita merencanakan ini. Oke, Dr. Arif, sebelum tim berikutnya masuk lagi ke Afghanistan, apa yang pengen Dr. sampaikan bahwa secara singkat dari 1 minggu perjalanan ini, hasil asesmen sudah kita sampaikan juga tadi, press release juga kita sudah dengar dari berbagai macam video tentang Dr. Arif gitu. Nah, apa yang mungkin Indonesia mesti tahu lagi? Perlukah masyarakat Indonesia hadir lebih banyak atau lebih apa gitu? Oh iya, lembaga Indonesia itu kan unik. Kenapa? Karena ada yang palu gada, semua program dia bisa kerjakan. Ada yang kemudian spesialistik seperti kami, bidang kesehatan saja gitu ya. Bidang lain bukan tidak bisa, tapi perlu expert dari luar yang kami undang untuk membantu gitu. Nah, informasi ini kami harapkan ditangkap juga oleh kebanyakan NGO LSM gitu ya, sehingga kemudian mereka bisa kemudian
nengok deh ke Afghanistan gitu kan, apa yang dibutuhkan gitu. Karena kalau kita bicara programnya sederhana banget gitu, tidak complicated gitu. Yang sekarang ya, artinya ketika misalnya kita bicara malnutrisi, ya action yang dibutuhkan makanan tambahan, susu gitu ya. Kemudian buat mereka yang sakit diberikan semacam asuransi gitu ya, supaya kemudian mereka punya akses ke fasilitas kesehatan. Kemudian misalnya obat-obatan kita bisa ngedrop langsung obat dari sini, dibawa ke sana untuk kemudian dijadikan sebagai stok. Obat ini menarik karena apa? Karena saya pribadi lebih suka kemudian bercapek-capek bawa obat dari Indonesia buatan Kimia Farma, Indofarma, BUMN kita lah gitu kan. Karena sampai di sana kemudian nama Indonesianya kemudian dijual gitu. Daripada kemudian saya beli obat di Pakistan walaupun harga lebih murah, handling transport mungkin lebih mudah gitu ya. Tapi ada hal-hal yang kemudian tidak tercapai gitu. Kami berdiskusi dengan beberapa warga negara Indonesia yang sudah lama bekerja di NGO internasional di Kabul, di Afghanistan. Mereka mengatakan hal yang sama, bahwa kalau Indonesia bawa bantuan itu kurang greget. Kenapa? Karena gaungnya itu nggak kedengeran, ikhlasnya kelewatan. Ikhlasnya kelewatan, ngasih udah selesai. Padahal negara lain ngasih iya, tapi kemudian diikuti dengan investasi. Misal nih ya, saya bawa obat misalnya, Indofarma, Kimia Farma, whatever lah, mungkin dari yang perusahaan swasta. Ya udahlah, udah pakai nama, udah terkenal di sana, udah dikenal masyarakat gitu kan. Datanglah pejabat yang ngomong buat buka cabang segala macam, kan buat dagang, gitu loh maksud saya. Jadi bantuan kemanusiaan itu dalam tataran yang dibolehkan itu bukannya haram kalau kemudian didomplengi oleh kepentingan bisnis. Asal kemudian sejajar, tidak dalam bentuk eksploitasi gitu. Jadi saya sudah ngelakuin Indonesia lewat obat gitu kan. Kalau kemudian ada pabrik obat yang mau masuk, mereka mau invest bikin pabrik obat di situ segala macam, ya welcome, nggak ada masalah. Buat saya tidak ada masalah. Itulah kenapa kemudian saya mau bawa obat-obatan Indonesia, tidak bawa obat pabrik lain gitu. Nah, itu juga kemudian bisa dipakai oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat Indonesia dalam menyalurkan bantuan gitu kan. Ya rame-rame aja sewa Hercules gitu kan. Isi semua tuh perutnya Hercules yang bisa sampai ratusan ton. Bagi di sana semuanya produk Indonesia. Nanti tinggal kemudian pengusahanya datang bekerja sama dengan pemerintahan baru di Afghanistan. Gitu. Jadi nothing tulus, tidak nothing tulus banget gitu loh. Gitu. Tapi kan kelihatan maksud itu ternyata ada juga dan tidak terlihat sendiri gitu, emang ada kolaborasi yang banyak. Iya. Jadi yang ngurusin katakanlah makanan tambahan mungkin sudah ada, yang mengurusi kemudian nanti untuk pendidikan juga ada. Yang mengurusi nanti buat infrastruktur juga ada. Tuh. Jadi ya mainkan saja, bahasanya mainkan saja gitu. Iya, emang terlalu bahasa dokter tuh terlalu ikhlas ya. Ikhlas, kelewatan ikhlas. Dan emang kan Mercy itu emang kadang ada banyak tempat begitu memang. Iya. Di saat media penilaiannya nggak ada. Betul. Tapi dia yang pertama. Itu kan sering gitu. Iya. Pak Dokter Mercy, aku sampai bilang sama presidium Dokter Ben, Pak Dokter kasih bendera besar-besar, jangan bendera orang lain aja gitu. Ya. Filosofinya begitu memang. Filosofinya begitu. Iya, Dr. Jose itu selalu mengajarkan supaya menolong itu yang most neglected, yang paling ditinggalkan gitu. Ya karena mereka tidak bisa mendapatkan akses gitu ya, karena mereka kemudian tanda kutip mereka mengalami kondisi sosial politik gitu ya. Whatever itu, ketika mereka butuh kita akan berikan gitu. Mau ada media, mau tidak ada media, pelayanan yang diberikan akan sama gitu. Justru gitu kan, justru ketika misalnya di situ ramai dengan media tapi kemudian bantuan sudah berlimpah, justru malah kita akan pindah mundur. Kita akan pindah. Ada yang lain, ada yang ramai nih. Justru ke tempat lain yang belum. Sehingga asas manfaatnya kemudian akan lebih terasa. Ini pun kalau nggak bertanya kayaknya nggak bakal dipublis ya. Bagaimana perjalanan di sana kemarin, kalau nggak bertanya begini kayaknya nggak dipublis juga. Ini publis gitu, karena jujur harus saya sampaikan gitu ya. Mengingat apa yang kami rasakan selama seminggu di sana itu,
sangat berat kalau kemudian Mercy sendirian ngorek-ngorek kocek orang Indonesia apalagi yang levelnya 5.000 10 ribuan. Gitu. Afghanistan Afghanistan itu di hati orang Indonesia mungkin belum setinggi Palestina. Gitu. Jadi kalau ngomong Palestina baru kita ngomong A aja orang udah langsung siap-siap. Tapi kalau Afgan, wah ini pulang teroris nih, teroris. Nah, itu di situ beratnya ya. Makanya kemudian saya propose ke teman-teman ke bapak-bapak presidium itu bahwa ini nggak bisa kita sendirian. Kita mesti jadi tanda kutip perantara buat yang mereka punya uang, punya dana, tapi tidak bisa masuk supaya kemudian kita bawain dananya bikin program di sana. Gitu. Kenapa? Demi kepentingan di Afghanistan, bukan buat kepentingan kita. Demi supaya kemudian di Afghanistan ini mereka kemudian bisa segera lewat. Gitu. Masuk pendidikan dan lain-lain itu juga kita harus bikin anak depannya generasi berikutnya soalnya ini. Mereka yang akan jalankan hidup, mereka juga akan memimpin negara mereka sendiri ya. Pendidikan mereka penting untuk kita pikirkan juga. Dr. Reza, sebelum kita tutup, apa yang ingin disampaikan? Ya, kalau kita bicara tentang bantuan untuk Afghanistan seperti yang disampaikan Dr. Arif tadi, tidak seuahnya untuk buat Gaza atau Palestina gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau kita mengkampanyekan bantuan untuk luar negeri ini, masyarakat Indonesia ada yang ngomong sumbang gitu. Indonesia aja masih banyak yang mau dibantu gitu kan. Masih banyak nih wilayah Indonesia yang banyak dibantu. Kita berani sampaikan wilayah Indonesia yang butuh bantuan dan saat ini masih banyak program-program kita di Indonesia sendiri masih kita jalankan. Tapi Indonesia punya utang sebenarnya ke Afghanistan. Afghanistan termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan saat ini Afghanistan membutuhkan itu untuk pengakuan secara internasional agar negara mereka bisa berjalan layaknya sebuah negara seperti itu. Nah, jadi bantuan untuk Afghanistan ini memang sangat kita harapkan bersama-sama bergotong royong ya dengan tidak melupakan ya Indonesia saat ini yang lagi krisis macam-macam ya, tapi kita lebih baik dibandingkan mereka gitu. Apa salahnya kita pernah dengar mungkin cerita orang lama gitu kan, ada sahabat yang kehausan tolong diberikan air ke sahabat yang lain dulu gitu kan. Udah nyampe sini diberikan lagi ke sahabat yang lain gitu kan, sampai akhirnya yang ini meninggal gitu kan. Nah, apa salahnya kita juga bisa seperti itu gitu. Apalagi ini momen Ramadan gitu ya, momen Ramadan yang pahalanya akan dilipat gandakan. Mungkin seperti itu. Ya mungkin mereka bahwa kalau Indonesia sendiri kan kita bukan gini, Mercy itu bukan berarti tidak ada, justru di awal-awal. Apapun bencananya atau apa. Tapi kan Mercy merambah ke internasional. Mungkin yang lain belum bisa ke situ karena kebetulan Mercy memang medis-medisnya dibutuhkan. Medis-medisnya di sini ngumpul dan itu dibutuhkan oleh internasional. Makanya NGO lain konsentrasi di Indonesia karena emang ngapain numpuk-numpuk. Ya kan? Itu tetap berjalan, tetap Mercy juga akan hadir. Nah, Pak Dokter, setelah berangkat 20 sampai 27 Maret kemarin nih, kapan lagi kira-kira tim akan di sana? Kira-kira belum? Ya, kemarin kita udah sampaikan hasil asesmen kita ke presidium rapat internal dan kita punya target secepatnya untuk mengirim tim berikutnya. Dan tim awal sudah kita bentuk, tinggal kita punya target tim dokter spesialis yang akan ke sana, yaitu dokter penyakit dalam, dokter anak, dokter umum, dan 2 atau 3 orang tenaga perawat. Dan ini kita sudah mulai akan buka untuk relawan-relawan kita siapa yang berminat ke sana. Kalau seandainya sudah terkumpul, butuh fotografi nggak? Fotografer, videografer. Butuh. Ya kan? Fotografi. Bangkat. Fotografer ini penting. Jangan sampai foto itu tidak menarik untuk disampaikan gitu kan. Dokumentasi story itu penting. Betul. Itu kalau nggak ada foto. Penting, sangat penting. Nggak ada peran ya. Nah, kalau seandainya timnya sudah terbentuk, yang perlu disampaikan itu adalah resiko dokter dengan fotografer di Kabul itu lebih tinggi fotografer. Kan ada anekdot Bang, fotografer selalu selamat. Kameramen selalu selamat. Kameramen perlu disampaikan dulu di depan media nih. Kameramen selalu ditanyain kan antara dokter yang mati di Kabul sama wartawan yang mati di Kabul, lebih banyak wartawan yang mati di Kabul. Atuh. Terima kasih banyak Dr. Arif. Terima kasih banyak. Nanti akan kupas-kupas
bahas lagi, ketemu lagi. Iya, baik, terima kasih. Kita lihat hasil presidium nanti apa, karena di sini kita akan buat undang terband. Iya. Untuk bagaimana ke pandangan beliau terhadap ini ya, ngelihat mungkin ada pasti kerinduan lah ya. Satu sekarang berkarir dan lagi. Oke, pokoknya selamat berpuasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Maaf lahir batin. semua ya. Makasih. Teman-teman, thank you udah hadir terus dengan Suara Mercy, dan dua orang yang luar biasa ini telah menjadikan inspirasi banyak anak muda hari ini bahwa ini bukan tentang Mercy aja, ini bukan tentang mereka berdua, ini tentang kita dan siapa the next Arif dan the next Reza berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mercy. Keren, luar biasa. Foto bareng.